Hari Jumat tanggal 10, Gunung Anak Krakatau mengalami erupsi sekitar pukul 21.58. Udah lihat beritanya? Ini adalah visual yang kami dapat dari PVMBG mengenai erupsi Gunung Anak Krakatau dengan mengeluarkan abu vulkanik mencapai 500 meter. Gunung api dapat juga dikatakan sebagai portal laluan material yang ada di dalam bumi menuju ke permukaan bumi. Tercatat ada sekitar 1.500 gunung api aktif yang tersebar di seluruh penjuru bumi. Dan fakta lainnya adalah masih sangat banyak gunung api yang berada di bawah laut yang tidak tercatat eksistensinya. Untuk memahami bagaimana gunung api dapat terbentuk, kita akan bahas sedikit tentang apa yang ada di bawah permukaan bumi kita ini. Berdasarkan komposisinya, bumi kita terdiri dari 3 lapisan utama yang disebut sebagai crust atau kerak, mantle atau selubung, dan core atau inti. Kerak merupakan lapisan terluar bumi yang sifatnya rigid atau kaku, yang tersusun atas kepingan-kepingan lempeng tektonik yang bergerak di atas mantle bagian atas yang sifatnya semi-molten atau semi-cair. Nah, magma dapat berasal dari mantle itu sendiri atau dari lempeng tektonik yang nyungsep masuk ke dalam akibat pertemuan dua lempeng tektonik. Nah, ketika lempeng tektonik ini mendekat antara satu dan yang lainnya, akan ada lempeng yang masuk ke dalam permukaan bumi, menunjam menuju mantle, dan karena panas yang dihasilkan oleh inti bumi, kerak yang awalnya mempunyai sifat yang keras dan kaku akan meleleh membentuk cairan yang kita sebut sebagai magma. Lalu, bagaimana si magma ini dapat keluar melalui cerobong gunung api? Nah, jadi gini, ketika batuan yang terpanaskan ini berubah menjadi magma, maka si magma akan berupaya untuk naik ke atas karena densitasnya lebih rendah dari batuan yang berada di sekitarnya. Magma tersebut akan naik dari mantle menuju kerak dan akhirnya membuat celah tersendiri untuk keluar. Akumulasi magma ini akan mendorong permukaan bumi naik ke atas sehingga membentuk fitur gunung api yang menjadi celah keluarnya magma dan abu vulkanik. Ketika magma keluar ke permukaan bumi, namanya akan berubah menjadi lava. Jadi magma dan lava ini sebenarnya adalah dua objek yang sama, tapi dibedakan namanya berdasarkan lokasinya. Suhu magma dapat mencapai 1.200 derajat Celcius. Karena tahun 2018 pernah terjadi seperti itu, dan sekarang suara dentuman pas kejadian letusan Gunung Anak Krakatau juga, saya berhak menduga-duga dan mendakwa bahwa ini terjadi karena letusan Anak Krakatau seperti Desember 2018 jelang terjadinya tsunami di Selat Sunda. Para peneliti juga sudah mempelajari tentang bagaimana letusan gunung api ini dapat menimbulkan dentuman yang sangat besar. Hal ini terjadi karena gas-gas yang berada di dalam gunung api ini akan mengembang seiring dengan kenaikan suhu yang terjadi, sehingga meningkatkan tekanan yang dapat menghasilkan dentuman yang sangat dahsyat ketika si gunung api ini mengalami erupsi. Nah, pendapat lainnya juga mengatakan bahwa ledakan ini juga diakibatkan oleh turbulensi yang terhasil dari gesekan abu vulkanik dengan teman-teman di sekitarnya, atau dengan magma dan batuan sekitarnya. Gesekan inilah yang menyebabkan suara ledakan dari letusan gunung api ini menjadi cetar membahana. Nah, dari dua pendapat bagaimana suara ledakan ini dihasilkan, ada setidaknya satu kesamaan yang kedua pendapat ini miliki, yaitu keduanya berasosiasi dengan gas-gas dan abu vulkanik. Nah, jadi ledakan ini cenderung terdengar apabila gas yang dikeluarkan dalam jumlah yang banyak. Nah, sampai di sini, paham kan kenapa gunung api itu dapat mengeluarkan suara? Penelitian mengungkapkan bahwa suara ledakan yang dihasilkan gunung api ini dapat terdengar hingga ribuan kilometer jauhnya. Sama seperti gempa bumi, gunung api pun mempunyai skala untuk menentukan seberapa besar letusan gunung api, yang disebut sebagai VEI, atau Volcanic Intensity Index, yang menghitung volume lava, gas, dan segala produk yang dikeluarkan oleh gunung api, serta tinggi kolom abu vulkanik yang keluar dari gunung api. Perbedaan satu skala V ini dengan satu tingkat di atasnya adalah sebesar 10 kali lipat. Jadi artinya skala 2 lebih besar 10 kali lipat dari skala 1, skala 3 lebih besar 10 kali lipat dari skala 2, dan begitulah seterusnya. Sejarah mencatat bahwa salah satu letusan gunung api terbesar terjadi pada tahun 1815, yaitu letusan gunung api Tambora dengan skala V mencapai 7 yang men-trigger gempa bumi, tsunami, dan aliran piroklastik dan merenggut 10.000 nyawa dari masyarakat setempat pada saat itu. Letusan ini bahkan sampai menghancurkan puncak gunung api Tambora itu sendiri dan menghasilkan kaldera. Kaldera itu kawah yang dihasilkan akibat letusan gunung api. Nah, jadi untuk masyarakat yang tinggal di sekitar gunung api, hendaknya selalu waspada.
apabila sudah ada himbauan untuk mengungsi, ada baiknya taati instruksi dari pemerintah setempat demi keselamatan diri sendiri. Dan jangan lupa untuk memakai masker, karena abu vulkanik ini terdiri dari kandungan silika yang sangat tajam seperti kaca. Jadi kalau kamu menghirup dalam jumlah yang sangat banyak, bisa merusak organ dalam tubuh kamu, bisa merusak hati kamu. Benar-benar hati loh, hati. Mana ya hati? Oke, sampai di sini dulu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak?